Radiasi elektromagnetik adalah bentuk energi yang dipancarkan oleh partikel bermuatan seperti elektron saat mereka bergerak dengan kecepatan tinggi. Radiasi elektromagnetik terdiri dari gelombang-gelombang energi yang bergerak melalui ruang hampa dengan kecepatan cahaya. Spektrum radiasi elektromagnetik mencakup berbagai jenis gelombang, mulai dari gelombang radio dengan panjang gelombang yang panjang hingga sinar gamma dengan panjang gelombang yang sangat pendek. Spektrum ini terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Radiasi elektromagnetik memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti telekomunikasi, pemetaan cuaca, pemindaian medis, pengobatan radiasi, dan banyak lagi. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah ragam gelombang elektromagnetik yang dikategorikan berdasarkan rentang panjang gelombang, yaitu frekuensinya. Spektrum gelombang elektromagnetik dipancarkan oleh transisi elektron, yaitu ketika suatu elektron berpindah dari orbit satu ke orbit yang lain. Biasanya dalam mendeskripsikan energi spektrum elektromagnetik dinyatakan dalam elektron volt untuk foton berenergi tinggi, dalam panjang gelombang untuk energi menengah, dan dalam frekuensi untuk energi rendah. Istilah spektrum optik juga masih digunakan secara luas dalam merujuk spektrum elektromagnetik, walaupun sebenarnya hanya mencakup sebagian rentang panjang gelombang saja. Gelombang elektromagnetik dihasilkan dari perpaduan magnet dan medan listrik, dan besar kecepatan rambatnya sama dengan besar kecepatan cahaya. Di dalam ruang hampa, nilai E adalah tetap, sedangkan nilai F bergantung pada nilai A. Jika kecil, F besar, atau sebaliknya untuk nilai besar, nilai F menjadi kecil. 1. Gelombang radio sinar magma. Seperti dari gelombang radio digunakan sebagai alat komunikasi seperti radio, televisi, dan telepon yang memiliki daerah frekuensi antara 10 sampai 107 Hz. Gelombang tersebut digunakan sebagai pembawa informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya yang berjauhan karena memiliki sifat yang mudah dipantulkan oleh lapisan ionosfer bumi. Oleh karena itu, gelombang radio dapat mencapai tempat-tempat di bumi yang jaraknya sangat jauh dari pemancar radio, asalkan energi yang dipancarkan oleh pemancar cukup besar. AB gamma di lapangan kedokteran digunakan untuk mengobati kanker. Informasi berupa suara dikirimkan melalui gelombang radio dalam sebuah paket gelombang sebagai perubahan amplitudo yang disebut modulasi amplitudo, maupun sebagai perubahan frekuensi yang disebut modulasi frekuensi. 2. Gelombang mikro 2 di Brazil, Berman. Gelombang microwaves merupakan gelombang radio dengan frekuensi yang paling tinggi, yaitu dapat mencapai 3 kali 10 Hz. Selain sebagai alat komunikasi, gelombang mikro juga dapat dipakai untuk memasak karena dapat memanaskan benda yang menyerap gelombang tersebut. 3. Sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki frekuensi antara 10 sampai 1004 Hz atau pada daerah panjang gelombang 10 meter sampai 109 meter. Frekuensi tersebut dapat dihasilkan oleh getaran elektron-elektron dalam bahan. Getaran elektron-elektron pada suatu atom dapat juga memancarkan gelombang elektromagnetik pada frekuensi-frekuensi yang khas dalam daerah inframerah. Spektroskop inframerah merupakan salah satu alat yang penting untuk mempelajari struktur atom dan molekul. Mankan sensit inframerah yaitu untuk remote televisi dan transfer data di ponsel. 4. Sinar tampak. Sinar tampak atau cahaya adalah sinar yang dapat membantu penglihatan. Sinar tampak berada pada daerah frekuensi yang cukup sempit dengan panjang gelombang berkisaran antara 10 cm. Dengan spektrum warna mulai dari panjang gelombang terbesar yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ungu memiliki panjang gelombang terpendek, sedangkan merah memiliki panjang gelombang terpanjang. 7. Sinar gamma. Sinar gamma memiliki frekuensi antara 1020 Hz sampai 1025 Hz dan merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terbesar. Sinar gamma dihasilkan oleh inti-inti atom yang tidak stabil. Sinar gamma memiliki daya tembus yang sangat besar sehingga dapat menembus pelat besi dengan ketebalan beberapa sentimeter. Untuk mendeteksi adanya sinar gamma dapat digunakan peralatan Geiger-Müller. Salah satu fungsi dari sinar gamma yaitu dapat digunakan dalam kedokteran sebagai pembunuh sel kanker dan sterilisasi alat-alat kedokteran. Gelombang elektromagnetik dihasilkan ketika suatu muatan listrik dipercepat atau elektron yang terikat pada atom bertransisi ke tingkat energi yang lebih rendah. Sumber radiasi elektromagnetik yang paling utama adalah matahari. Matahari menghasilkan gelombang elektromagnetik dengan berbagai frekuensi. Gelombang-gelombang elektromagnetik yang dipancarkan matahari ini menjadi sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Sinar ultraviolet yang dipancarkan matahari berguna bagi tumbuhan untuk berfotosintesis. Selain itu, cahaya tampak yang dihasilkan matahari membantu manusia untuk dapat melihat lingkungan sekitarnya.
Selain matahari, bumi juga memancarkan radiasi elektromagnetik. Energi matahari yang diteruskan ke bumi dalam bentuk panas menghangatkan permukaan bumi sehingga bumi memancarkan radiasi inframerah keluar angkasa. Hal ini sesuai dengan konsep radiasi benda hitam. Gelombang radio dihasilkan oleh arus listrik makroskopik yang berisolasi pada antena pemancar radio atau peralatan elektronik lainnya. Telepon seluler memancarkan dan menangkap gelombang radio dalam komunikasi. Frekuensi gelombang yang dihasilkan sama dengan frekuensi osilasi muatan. Gelombang cahaya tampak dihasilkan oleh transisi elektron dalam atom ke tingkat energi yang lebih rendah. Selain dari matahari, sinar ultraviolet juga dihasilkan oleh lampu merkuri. Spektrum kontinu dari sinar X dihasilkan oleh elektron yang menumpuk keping logam dalam ruang hampa. Tumbukan ini menyebabkan elektron-elektron dalam pada atom mengalami transisi sehingga sinar garis-garis sinar X dihasilkan dari proses tersebut. Sinar gamma dihasilkan oleh ketidakstabilan inti atom unsur radioaktif. Ketika terjadi peluruhan inti, atom akan diradiasikan partikel alfa, partikel beta, dan sinar gamma. Paparan radiasi ultraviolet yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif. Pada manusia, radiasi ultraviolet B yang berlebihan dapat menimbulkan penyakit kanker kulit, katarak mata, serta mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Selain itu, peningkatan radiasi ultraviolet B juga dapat memicu reaksi kimiawi di atmosfer bagian bawah yang mengakibatkan penambahan jumlah reaksi fotokimia yang menghasilkan asap beracun, terjadinya hujan asam, serta peningkatan gangguan saluran pernapasan. Berikut merupakan penjelasan dari dampak radiasi elektromagnetik dalam elektromagnetik pada makhluk hidup dan lingkungan. Pertama, dampak radiasi ultraviolet B pada tumbuhan, yaitu dapat menyebabkan pertumbuhan menjadi lambat dan beberapa bahkan menjadi kerdil. Sebagian akibatnya hasil panen sejumlah tanaman budidaya akan menurun serta tanaman hutan menjadi rusak. 2. Apabila terjadi lubang ozon, maka sinar ultraviolet, khususnya yang jenis ultraviolet tipe B, memiliki panjang gelombang 290 nm, dapat menembus ke permukaan bumi dan kemudian mengenai orang, sehingga dapat menyebabkan kulit manusia tersengat, mengubah molekul DNA, dan bahkan bila berlangsung terus-menerus dalam jangka yang sangat lama, memicu kanker kulit. Radiasi handphone dapat mengacaukan gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan hilang memori. Pemakaian handphone bisa menyebabkan kanker otak. Sebagian besar garis-garis wajah dan kerutan atau keriput disebabkan oleh pemaparan berlebihan terhadap sinar ultraviolet, baik ultraviolet A yang bertanggung jawab atas noda gelap, kerutan atau keriput, dan melanoma maupun ultraviolet B yang bertanggung jawab atas kulit terbakar dan karisomona. 5. Dampak negatif UV sehubung dengan radiasi elektromagnetik, keluhan, nyeri di bagian kepala, telinga, tenggorokan, dan beberapa bagian tubuh lain bila berdekatan dengan pelaratan elektronik atau menara pemancar. Paparan radiasi ultraviolet yang berlebih dapat menimbulkan dampak negatif. Pada manusia, radiasi ultraviolet B yang berlebih dapat menimbulkan penyakit kanker kulit, katarak mata, serta mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Dalam kesimpulannya, radiasi elektromagnetik adalah fenomena yang melibatkan pancaran energi dalam bentuk gelombang oleh partikel bermuatan. Ini memiliki berbagai aplikasi dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi juga perlu diwaspadai terhadap efek negatifnya jika terpapar dalam dosis yang tinggi dalam jangka waktu yang selama.